Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian online minggu pertama sesudah Pentakosta atau Minggu Trinitatis. Apa kabar keluarga jemaat GKP Kadipaten? Semoga kita semua baik-baik saja. Kiranya perjumpaan kita, meski melalui kebaktian online, akan terus menjaga dan memelihara persekutuan kita dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebaktian kita hari ini menggunakan tata kebaktian model 1 Gereja Kristen Pasundan. Daftar pembacaan Alkitab Sinode hari ini adalah tema dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Nas pembimbing terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Pujian Mazmur terambil dari Mazmur 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sebelum kita bersekutu dalam kebaktian kita. Kita sambut kebaktian minggu pertama sesudah Pentakosta ini dengan penuh sukacita dan syukur di dalam nama Tuhan, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 353 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teguhkan kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya,
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam kebaktian kita minggu ini diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami menaikkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk berkat Tuhan yang melimpah yang kami terima di setiap hari dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, jemaat, dan sebagai warga negara kami. Terima kasih untuk kesehatan, rezeki, pekerjaan, kedamaian, persekutuan yang erat, dan banyak sekali kebaikan Tuhan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus yang telah menebus kami dari maut. Biarlah seluruh hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi hukum Allah di dalam kebaktian kita pada saat ini terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 10 berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga
sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita di dalam pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Yesus mengambil dosa, itu
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan pujian melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 8. Kita baca secara bersahut-sahutan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang atas langit dinaikkan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan kedua lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan berdendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tepatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau menghindarkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu,
segala barang telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. kemuliaan bagi Bapa. Saudara-saudara, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab Injil menurut Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat 20. Mari kita arahkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus, jika pada hari ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk merenungkan sabda Tuhan dalam kehidupan kami, dalam diri kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Kami memohon kekuatan dari Tuhan dengan penuh kerendahan hati, agar kami dimampukan untuk menghayati, mengerti, memaknai, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap sedia merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Beginilah Injil Yesus Kristus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan sabda Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan cintai, kalau saudara-saudara pernah duduk di bangku taman kanak-kanak dahulu, saya tidak tahu apakah kita memiliki pengalaman yang sama. Namun ketika duduk di bangku TK, taman kanak-kanak, ada momentum, ada sebuah peristiwa di mana sang guru menanyakan, apa cita-cita kita? Kalau sudah besar, mau jadi apa? Kalau sudah dewasa, profesi apa yang mau kita geluti, kita jalani? Ada yang mau jadi dokter pada saat itu, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi
tentara, ada yang mau jadi perawat, dan sebagainya. Tapi saya agak lupa pada saat itu apa cita-cita saya. Yang pasti pada saat itu, pada saat anak-anak, pada saat duduk di taman kanak-kanak, menjadi seorang pendeta bukan cita-cita saya. Rasanya cita-cita ini muncul ketika saya lulus SMK, memutuskan untuk menjadi pendeta, merespon panggilan Tuhan. Momentum tersebut membawa pada sebuah perenungan, saudara. Perenungan bagi kita semua tentang kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini adalah anugerah, itu benar, yang dipersembahkan oleh Tuhan bagi kita. Namun kehidupan ini juga penuh dengan pilihan. Bahkan sejak kecil pun kita dihantarkan pada sebuah pilihan. Kalau sudah besar mau jadi apa? Kita disuruh memilih. Dan pada akhirnya kita memilih. Walaupun cita-cita dan kenyataan kadang-kadang tidak sama atau tidak sesuai. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, berbicara tentang memilih. Tentu memilih bukan sebuah tindakan yang mudah. Dan terkadang dalam kehidupan ini kita diperhadapkan pada banyak pilihan itu. Yang lebih sulit lagi adalah ketika kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kita disuruh memilih. Ibarat saudara-saudara ingin membeli sebuah baju, datang ke sebuah toko, ada banyak baju yang sesuai dengan selera saudara, dan saudara hanya dapat memilih satu baju saja dari banyak baju yang ada. Tentu kondisi yang amat sulit. Semua baju selera kita nih, begitu. Tapi kita hanya disuruh untuk memilih satu baju saja. Semua suka, tapi hanya satu. Tentu itu sulit. Dan yang lebih sulit lagi adalah, sekali lagi, ketika hanya satu pilihan yang harus kita pilih dari banyak pilihan. Dan dalam hal ini saudara, berbicara tentang memilih, saya dan saudara mempunyai kekuasaan dalam diri untuk memilih. Dan inilah keunikan manusia sebenarnya. Manusia diciptakan bukan seperti robot yang disetting. Manusia diciptakan oleh Allah, juga diberikan pilihan dalam kehidupannya. Dalam teks yang menjadi dasar perenungan kita adalah di mana peristiwa antara Yesus dan para murid, sebuah peristiwa perpisahan. Dalam peristiwa tersebut Yesus memproklamasikan. Kita lihat ayat 18, apa yang Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani exousia, yang mempunyai arti otoritas penuh terhadap kehidupan manusia, kemampuan atau kekuatan, karunia, talenta. Dan yang menarik, kata exousia juga mempunyai arti kekuatan untuk memilih. Dan Yesus mengaitkan itu dengan sebuah panggilan atau perintah agung. Kita tahu itu, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Makanya saudara, kalau selesai kebaktian minggu di gedung gereja atau dimanapun, di akhir kebaktian selalu ada perintah pergilah. Artinya apa? Artinya saudara diperintahkan, atau lebih tepatnya dipanggil keluar dari ibadah persekutuan untuk melakukan sabda Tuhan di dalam ibadah sehari-hari, yaitu kehidupan saudara. Pergilah bukanlah sebuah panggilan atau perintah yang pasif. Selesai ibadah atau selesai mendengar firman Tuhan, sudah selesai begitu saja. Tidak. Sesungguhnya itu hanya setengah perjalanan saudara. Namun saudara dipanggil untuk melanjutkan perjalanan dengan menyatakan kabar baik Tuhan bagi sesama,
dalam kehidupan saudara terjadi terus-menerus sampai akhir hayat kita. Saudara, kalau berbicara bahwa dalam kehidupan kita selalu dipertemukan pada banyak pilihan, dan kita terkadang dipusingkan dengan kondisi tersebut, tentu kita tidak mau salah dalam menentukan pilihan. Penting memang menentukan pilihan, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita konsisten dengan pilihan kita. Konsisten mempertahankan itu. Artinya jika saudara memilih Kristus, memilih Yesus sebagai pilihan hidup saudara, memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang menjadi pertanyaan, seberapa konsisten saudara mempertahankan Kristus? Seberapa konsisten saudara memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam Kristus dalam kehidupan ini? Seberapa konsisten saudara menyatakan kabar baik Kristus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan saudara, sehingga orang lain mengalami kabar baik tersebut? Sulit, tentu sulit saudara, tidak mudah, banyak tantangan. Tantangan dari luar, tantangan dalam diri kita, dan pada akhirnya kita tahu lagi-lagi diperhadapkan pada sebuah pilihan. Kita sudah percaya, maka bolanya ada pada saudara. Menyatakan kebaikan Yesus secara aktif, atau hanya pasif saja, atau hanya berdiam diri saja. Namun kalau pilihannya adalah pasif atau berdiam diri, kebaikan Yesus hanya menjadi konsumsi untuk diri sendiri, maka kita harus kembali mempertanyakan kekonsistenan kita dalam memilih Kristus. Memilih Kristus artinya siap untuk menyatakan kebaikan Kristus melalui diri kita. Lalu apa yang Yesus katakan pada akhir-akhir peristiwa perpisahan tersebut? Ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus sebagai Allah Immanuel yang tetap hadir, yang tetap konsisten menyertai, Allah yang tetap konsisten memampukan kita untuk menyatakan kabar baik Tuhan bagi sesama melalui diri saudara dan saya. Allah yang memampukan kita secara konsisten, tidak pernah berhenti. Allah mempersiapkan kita, tidak dilepas begitu saja. Maka saudara, selamat menyatakan kebaikan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan saudara dan saya kepada sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan,
panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 1 Tawarikh 16 ayat 8. Sambil kantor persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 150 ayat 1 dan 2. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang melaluinya kami ungkapkan rasa syukur kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus mewartakan kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa bertumbuh dalam keyakinan Tuhan setia mencurahkan berkat yang cukup dan tepat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, ini kita masuk dalam warta jemaat. Warta jemaat di KP Kadipaten Minggu 7 Juni 2020. Pelayan kebaktian, pelayan firman dilayani oleh Pendeta Har Cesar Valentino. Pelayan liturgi Penatua R. Siburian dan Penatua S. Sigalinging. Pemandu lagu Ibu D. Sipahutar dan Ibu P. Naibaho. Organis Saudara Irmando Sigalinging. Kebaktian dan kegiatan jemaat GKP Kadipaten. Sampai dengan hari ini, majelis jemaat belum bisa melaksanakan kebaktian dan kegiatan sehubungan dengan wabah pandemi Corona COVID-19 yang melanda negara-negara di dunia, termasuk di tanah air kita Indonesia, sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Dan kami tetap menghimbau kepada jemaat agar menjaga diri dan keluarga dengan pola hidup kesehatan dan pola hidup bersih. Persembahan yang masuk tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020. Persembahan kebaktian minggu online di rumah dari keluarga Bapak W. Hudagalung, Ibu Borsi Matupang atau keluarga Bapak Selin 1 juta rupiah. Keluarga Bapak R. Siburian, Ibu Waru Tampu Bolon atau keluarga Bapak Aksal 520.000 rupiah. Keluarga Bapak S. Sianturi, Ibu Boru Hudagalung atau keluarga Bapak Marcos 250.000 rupiah. Keluarga Bapak DJ Sihite, Ibu Novi Paroke 600.000 rupiah. Persembahan bulanan keluarga dari keluarga Bapak R.
Siburian, Ibu Boru Tampu Bolon, keluarga Bapak Axel 300.000 rupiah. Dari keluarga Nyonya El Paroke 100.000 rupiah. Dari keluarga Bapak DJ Siite, Ibu Novi Paroke 200.000 rupiah. Dari keluarga Bapak Melianus David Riri 100.000 rupiah. Persembahan syukur dari saudara Marcos Soalaon Sianturi 1 juta rupiah. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan warga jemaat. Teknis penyerahan persembahan bagi warga jemaat yang akan menyerahkan persembahan kebaktian minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan persepuluhan, iuran santunan kedukaan dapat menyampaikan kepada yang pertama bendahara majelis jemaat, yaitu Penatua S. Sianipar dan Penatua R. Siburian. Yang kedua kepada majelis jemaat di rayon masing-masing, atau dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan nomor rekening tertera atas nama Sondang Sianipar. Donasi COVID-19 GKP Jemaat Kadipaten Kita Bisa. Majelis Jemaat GKP Kadipaten membuka dan mengajak warga jemaat menghimpun donasi COVID-19 untuk membantu saudara-saudara kita warga jemaat GKP Kadipaten, pada khususnya yang terdampak wabah pandemi virus corona COVID-19. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terkait hal tersebut, bagi warga jemaat yang akan memberikan donasi dapat menghubungi majelis jemaat para penatua yang ada di rayon masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang tergerak memberikan donasinya untuk membantu dan meringankan saudara-saudara kita. Demikian warga jemaat. Jika Bapak Ibu warga jemaat menghendaki pelayanan konseling, silakan menghubungi Bapak Pendeta Harsesar Valentino. Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatakan syafaat kita di dalam doa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami melihat, merefleksikan peristiwa perpisahan Yesus dengan para murid. Tuhan tidak tinggal diam, tetapi ada Tuhan Sang Immanuel yang senantiasa menyatakan kuasanya, menyertai kami, membimbing kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat menyatakan kabar baik Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, sehingga sesama kami dapat juga merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kabar baik Tuhan dalam kehidupan mereka melalui keberadaan kami semua. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mewartakan, mengabarkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada hari ini, kami hendak menyatakan syafaat kami. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak terkasih kami yang pada saat ini bergumul dengan fisiknya, hatinya, pikirannya, bahkan mentalnya
Kiranya Tuhan melihat apa yang menjadi kesusahan mereka. Tuhan mau senantiasa menyentuh mereka dengan cinta kasih Tuhan yang begitu nyata, melalui anugerah, melalui kebaikan Tuhan, sehingga melalui itu semua Tuhan dapat menyatakan pemulihan dan kesembuhan. Terkhusus kami berdoa bagi Ibu Maya Woruntu, kiranya Tuhan juga boleh pulihkan ia dari pergumulan fisiknya. Ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami yang dalam sepekan ini merayakan cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia 1 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kebaikan. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa dan pengharapan mereka. Apa yang menjadi sukacita mereka juga menjadi sukacita kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan duka. Ibu Lina Boru Pasaribu, ketika orang tua terkasih, ketika ibu terkasih meninggalkannya, meninggalkan keluarga mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga, sehingga keluarga dapat melihat ini melalui kacamata iman, bahwa kematian, bahwa akhir dari kehidupan adalah awal dari kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Tuhan sertai keluarga, Tuhan hibur keluarga. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak kami terkasih pribadi maupun keluarga yang menyatakan syukur mereka melalui gereja Tuhan. Kiranya Tuhan melihat apa yang menjadi persembahan mereka, dan biarlah itu boleh Tuhan terima dan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan mendengarkan setiap pengharapan yang mereka nyatakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemulihan bangsa kami, pemulihan dunia di tengah-tengah pandemi corona yang sampai saat ini masih berlangsung. Kiranya kami tetap dijaga oleh Tuhan, disertai, sehingga kami dimampukan untuk tetap setia menjalani kehidupan ini, memelihara iman kami di dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan yang nyata. Masih banyak hal yang Tuhan yang hendak kami nyatakan kepada Tuhan, tapi Tuhan mengetahui apa yang menjadi pengharapan kami, apa yang menjadi doa kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa selalu bersyafaat kepada Tuhan di tengah-tengah setiap kesempatan, di tengah-tengah setiap sukacita, di tengah-tengah setiap pergumulan yang terjadi. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Dan pada kesempatan kali ini kami hendak berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Jadilah pewarta kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Tuhan Allah Immanuel menyertai dan memampukan kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kami mengucapkan selamat hari ini